Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil alil. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, moga-moga pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng, banyak hutangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi mukammi tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Shadaqallahul azim. Bu. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru-guru kita semua dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Dan semoga terus jadi panutan buat kita semua, amin ya robbal. Yang sama kita hormati para pemirsa dimanapun berada, semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan puasanya diterima oleh Allah, amin ya robbal. Tak lupa ibu-ibu sehat, masih puasa, masih ngerjain sholat taraweh, udah zakat apa belum? Wah, Bang itu udah Bang? Alhamdulillah belum Abi. Tak lupa Bang Bedu yang kita sayangi, alhamdulillah. Jalan-jalan ke pohon randu, baliknya ngambil sapi perah. Kita doain Bang Bedu biar bisa bayar zakat fitrah, amin ya robbal. Amin. Beli pepaya dapat ikan, Cakep. dikasih Ebi dari Cirebon. Cakep. Saya doakan tahun ini Abi bisa beli kebun. Amin Bang. Amin ya. Ntar kita nernak kambing ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita hari ini memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, alhamdulillah. Kita pengen puasa kita diterima oleh Allah, betul apa betul? Kita pengen baca Quran kita diterima oleh Allah, betul? Kita pengen sholat tarawih kita pun diterima oleh Allah, betul? Semua adalah ikhtiar kita untuk apa? Agar menjadi orang la'allakum tattaqun, termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Syahrul Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, maka oleh karenanya akan tergantung pahala kita di dunia sampai langit tidak diterima oleh Allah apabila tidak menunaikan zakat fitrah. Na'udzu. Maka ternyata zakat fitrah ini menjadi penentu. Ada orang dia puasa, dia sholat taraweh, dia sodakoh, tapi tidak zakat fitrah, maka ini pun menjadi satu hal yang Allah tidak menerima puasanya. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa zakat ini adalah pembersih. Zakat ini adalah mensucikan. Apa yang dibersihkan dan apa yang disucikan tidak ada lain, yang pertama membersihkan jiwa kita, membersihkan lahir kita, membersihkan ibadah kita. Karena kita tidak tahu apakah sudah sempurna puasa kita, betul tidak? Apakah sudah baik puasa kita, betul tidak? Mungkin banyak bolongnya puasanya, mungkin puasanya banyak marah-marah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi mukanya senyum terus. Di mana marahnya? Tuh lihat dong, ya enggak? Lagi ada orang senyum,
nggak ada orang, berarti ayo, maka ketika kita sadar bahwa puasa kita kurang benar, syaratnya tidak cukup, bahkan dalam puasa sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, kadang-kadang juga puasanya bohong sama suami. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sama suami kan saya suami. Abang dong yang nunjuk. Iya. Mana orangnya? Mana orangnya? Saya yakin Bi, orangnya mah nggak ada di sini. Nggak ada, Bang. Orang sono semua. Di mana, Bi. Bang? Orang sono. Di sono? Iya. Terus? Coba lagi ke sini. Nah sekarang ini dia. Nah maka ketika kita sadar bahwa kita butuh amalan kita ini jadi sempurna, puasa kita jadi sempurna, ibadah-ibadah yang lain jadi sempurna, maka apa solusinya? Yaitu tunaikan zakat. Sehingga zakat ini harus menjadi hal yang kita keluarkan. Betul betul? Dulu boleh saya cerita, boleh? Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Siapa namanya? Pemirsa, siapa namanya? Tha'labah adalah sahabat Nabi yang waktu itu dia punya pakaian pun cuma satu. Gantian kalau sholat sama istrinya. Dia orang paling miskin. Lalu dia minta kepada Nabi didoakan biar jadi orang kaya. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi doakan. Saat Nabi doakan Tha'labah ini, Nabi kasih 2 kambing. Ternyata ketika kambingnya sudah jadi 4, dia mau masih ibadah, dia mau masih berzakat. Kambingnya sudah 10, dia masih sholat, dia masih berzakat. Tapi ketika kambingnya sudah 1000, dia sudah tidak sholat berjamaah dan dia tidak berzakat. Nah, ada di sini ada. Gelangnya banyak tapi nggak zakat, ada. Mana orangnya? Aduh. Oke, ya. Baik, lagi tepuk tangan buat Abin. Gelangnya banyak, nggak zakat. Enggak zakat. Percuma pakai. Oke, baik, silakan. Sekarang udah kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Iya, Ibu silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Julaiha dari Majlis Taklim Ar-Ro'iyah Lopang Gede, Serang, Banten. Silakan Ibu Julaiha. Abi ganteng. Iya. Mohon izin bertanya. Apa hukumnya jika zakat fitrah itu hasil dari uang haram, seperti hasilnya dari riba, dari korupsi, dari judi, ataupun dari mencuri atau semacamnya? Apakah uang itu nantinya halal jika setelah dizagatkan? Misalkan uang yang hasil haram itu ada 2 juta. Yang 1 juta dijakatkan dan yang 1 juta lagi dipakai. Yang jadi pertanyaannya, gimana uang yang telah dipakai itu bisakah halal atau tidak setelah dijakatkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Abi ganteng. Terima kasih. Bu. Alhamdulillah. Emang kadang orang akalnya banyak, ya Bu ya. Menurut dia itu selamat, benar? Menurut dia ketika dia korupsi, ambil uang rakyat 100 miliar, 10 miliar dia bagi-bagi, janda muda dibagiin, Wah. Janda tua buat Bang Bedu. Ya. Kenapa saya yang tua? Iya. Bukan apa-apa. Dia pengennya semua itu bisa ngebersihin harta korupsinya. Benar apa enggak? Dia pengen dianggap dermawan, dia senengin orang banyak.
Ternyata mohon maaf, tipu daya itu tidak menjadikan Allah sayang sama orang itu. Betul? Apa kata Nabi? La sodakota minal maglul, atau la sodakota min gulul. Enggak boleh kita sodakoh dengan jalan yang haram, dengan rezeki yang manipulasi, dengan rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah. Apapun yang kita keluarkan, berapapun banyaknya, tapi kalau dari jalan yang haram, yang tidak mendatangkan ridho Allah, jelas itu tidak ada hal yang baik di hadapan Allah. Rugi apa enggak? Rugi dunia, rugi akhirat. Sehingga ini yang harus kita hati-hati, Bu. Betul. Periksa harta kita, karena harta itu pertanyaannya dari Allah nanti di akhirat ada dua, dari mana dan dikemanain. Pertanyaan dari Allah itu harta dari mana. Kalau hartanya harta yang halal, pertanyaan yang kedua, dikemanain hartanya. Tapi kalau hartanya enggak halal, dari mana? Udah enggak halal, pertanyaannya saja bingung jawab, bagaimana ngemanainnya. Betul. Nah, ini penting hati-hati, sehingga ini bisa merusak, bukan cuma merusak dunia kita, tapi merusak akhirat kita. Kenapa? Karena ada harta yang merusak diri kita. Naudzubillah. Sehingga dari harta haram itu membuat anak-anak kita tidak jadi anak soleh. Betul. Dari harta haram itu rumah tangganya banyak masalah. Betul. Dari harta haram itu Allah kasih sakit yang gak ada henti-hentinya. Betul. Dari harta haram itu Allah hancurkan kehidupannya. Betul. Dari harta haram itu menjadikan orang itu sengsara dunia, sengsara akhir. Rugi apa enggak? Mau harta haram apa enggak? Jangan, insya harus kuat iman kita biar hidup kita berkah dunia, berkah. Robbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Masya Allah, yang halal aja dihisap, apalagi yang haram. Itu dia. Ngeri seadanya kita dapat pertanyaan seperti itu, Bi ya. Nggak mungkin kita bohong ya, Bi ya. Benar. Allah Maha tahu, iya. Nggak bisa dibohongin. Paling diketok sama malaikat. Iya. Dari mana hartamu? Oh, kerjanya keras kita. Wah, apaan kerjanya keras? Santai. Hati-hati ya, Bu ya. Mulai sekarang yuk kita ingat-ingat lagi dari mana asal harta kita. Kalau ada yang haram segera tinggalkan ya, beralihlah ke mendapatkan rezeki atau harta yang halal ya, Bu ya. Apalagi ini buat zakat fitrah, nggak berarti nanti harta kita jadi suci. Bagaimana kalau yang buat bangun masjid? Nanti masjidnya gimana tuh, Bi? Nah, masjidnya mah tetap boleh dimanfaatin. Oh, boleh. Tapi pelakunya nggak dapat pahala Nggak dapat pahala apa-apa. Masjid itu tetap udah berdiri, Bi ya. Berdiri. Apa-apa. Baik. Oke, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Ramadan berfaedah dengan zakat fitrah ya. Salurkan zakat fitrahmu di tempat yang seharusnya. Nanti akan dibahas lagi oleh Abi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari jamaah nih, Abi, dari @indah permata hati. Abi mau tanya, suami saya kan kecil. Maksudnya gimana? Suami saya penghasilannya kecil. Kecil. Saya bilang apaan kecil? Orangnya atau penghasilannya? Iya, suami saya penghasilannya kecil. Kecil sekali. Bahkan kadang tidak ada penghasilan. Serabutan berarti ya? Bisa jadi. Dan kategori penghasilan suami saya itu dalam peraturan pemerintah bisa dikatakan sebagai miskin yang boleh menerima zakat fitrah. Nah, tapi kalau saya sendiri sih sebagai istri penghasilannya saya UMR di atas kategori. Oh, bininya tuh? Iya, suaminya dikatakan jatuhnya kategori miskin. Suaminya? Iya, suaminya. Iya. Istrinya
Istrinya dapat penghasilan UMR. UMR. Iya. Yang MR siapa? Istrinya. Istrinya. Suaminya pingsan. Istrinya UMR, penghasilannya. Jadi suaminya miskin. Suaminya dikategorikan miskin karena penghasilan tidak tetap, kadang Ya. tidak ada penghasilan. Nah sementara istrinya termasuk kategori yang menerima UMR. UMR. Di atas kategori. Di atas kategori. Iya UMR. Aman. UMR. Aman berarti. Ya aman kalau ada hansip yang satpam. Nah, Ya, terus yang dihitung dalam harta keluarga itu sebenarnya siapa? Harta pendapatan suami atau istri? apanya? Harta siapa nih? Pendapatan suami atau istri nih yang dihitung? Iya. Karena kan katanya ada yang bilang uang suami, uang istri, Istri. uang istri, uang istri. Iya. Tuh. Oh. Kalau pendapatan suami berarti terhitungnya kan keluarga saya boleh dong dapat zakat fitrah. Iya. Ya kan, walaupun saya penghasilannya UMR. Kata istrinya. Kata istrinya. Jadi Suaminya nggak dapat gaji. gaji. Terus Penghasilannya nggak tetap. istrinya pengen dapat zakat fitrah. Istrinya bertanya apakah boleh nih dapat zakat fitrah keluarganya Iya. dia. Pengen tapi enggak itu dia. Karena kan itu Pengen enggak dia tapi? dia nanya. Oh, dia nanya. Ya astagfirullah, maaf guru. Ya maaf. Iya. Saya jadi maaf. Iya, iya. Jadi Astagfirullahaladzim. ya Allah, istighfar no. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Jadi Jadi istrinya gimana nih? Maaf Abi. Jadi bagaimana Abi? Jadi maaf Abi. Jadi bagaimana mau Abi? pulang boleh nggak Bu? Silakan Abi. Ya Allah Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih Bu. Yang berhak dapat zakat fitrah itu siapa? Siapa ayo? Tahu apa enggak? Ada berapa sih Bi? Bedu. Hah? Nih. Ada kategorinya Bi? Satu yang dapat zakat fitrah itu fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil, janda. Lah janda kalau kaya Bu. Tiga amil. Empat mu'alaf. Mu'alaf. Lima budak sahaya. Enam gorimin, orang yang punya hutang. Ketujuh terakhir orang yang sedang jihad di fisabilillah. Ya Berarti motor sama mobil dapat dong zakat. dapat. Kan bisa parkir. Iya. Masuknya parkir kan? Gorimin, orang yang banyak utang. Iya. Motor sama mobil. Motor, mobil. Kan masuknya parkir. Kan dapatnya cuma zakat fitrah. Iya, dapat zakat. Karena dia parkir. Pakir itu orang yang nggak punya pendapatan. Oh, kalau Ya. motor sama mobil nggak ada. Itu parkir. Ya Allah, nggak penguji amat puasa ya Bu ya. Bu. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, siapa kalau suami kita nggak punya duit, lagi diuji, lalu bentar lagi zakat fitrah, benar? Sementara kita sebagai istri punya penghasilan, benar? Maka hukum fikihnya Imam Syafi'i membolehkan kepada istri untuk membayar zakat fitrah bagi dirinya. Tuh. Boleh nggak duit saya pakai zakatkan untuk suami saya? Boleh. Kenapa? Karena ini keluarga. Siapa yang punya kemampuan dari keluarganya, dia cukupi salah satu anggota keluarganya. Jadi boleh. Imam Hanafi mengatakan boleh. Imam Hambali mengatakan boleh. Termasuk Imam Syafi'i yang menjadi mayoritas, boleh kita berzakat dengan harta kita atau usaha yang kita miliki. Paham Ibu? Tapi karena kita punya kemampuan untuk berzakat, jangan pengen dapat
zakat, karena sudah ada nisabnya, sudah ada asnafnya, sudah ada pembagiannya, dan itu harus sesuai dengan ketentuannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada orang bang, cincinnya banyak, gelangnya banyak, Ayo. tapi masih pengen zakat fitrah. Ada yang begitu? Ada? Mana? Nggak pakai cincin, nggak punya gelang. Iya. Maka oleh karenanya kita ini harus senantiasa menyempurnakan zakat kita. Betul. Kalau di dekat rumah kita ada orang yang mereka butuh dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Kenapa? Karena zakat ini adalah menyelamatkan. Zakat ini harus menjadi hal yang membuat manfaat kepada orang lain, sehingga kita lihat di lingkungan kita, adakah orang yang fakir, adakah orang yang miskin, adakah amilin atau ustadz sebagai pengurusnya, adakah mu'alaf, adakah orang yang banyak hutangnya, adakah orang yang sedang menuntut ilmu, adakah orang yang hamba sahaya. Maka itu semua salah satunya orang-orang yang boleh mendapatkan zakat fitrah. Jangan ngasih sama yatim, kecuali yatimnya miskin. Bukan masuk yatimnya, tapi masuk pada miskinnya. Paham bu? Ada janda tua, kasih jangan. Jangan lihat status jandanya, tapi lihat apakah dia miskin ataukah dia fakir. Kita nggak tahu. Betul. Jadi klasifikasinya tergantung dari asnaf, dari bagian yang sudah Allah atur dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ma madaya wasi'al. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Maka pemirsa dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat wa atuz zakat. Alhamdulillah. Kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk adalah apa? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Cerita tadi di awal yang saya sampaikan begitu luar biasanya, Rasulullah sudah mendoakan Sa'labah. Ternyata ketika kambingnya udah ribuan, bukan malah dekat sama Allah, bukan sibuk untuk mengibadah kepada Allah, bukan sibuk untuk berzakat, malah jadi pelit. Nah, ceritanya abang minta doa sama saya. Hampir kaget, saya takut suruh jadi kambing lagi gitu. Kambingnya salah tadi ya. Iya, minta doa. Ceritanya Sa'labah. Abi, tolong doakan saya. Semoga saya diberikan rezeki kaya raya. Bisa punya banyak ternak, kambing. Iya. Ya. Mas sekarang belum? Belum punya. Belum ada. Belum ada. Nih, Abi kasih 2 kambing. 2 kambing ya. Iya. Cowok dua-duanya nih, Bi. Abi kasih 2 cewek. Jadi 4 ya, sepasang. 4, benar. Kalau cowok dua-duanya gimana bisa beranak? Iya benar. Iya. Nah, Makasih ya, Bi. abang Ya. bawa Si Angon. rawat biar banyak. Ya, saya rawat nih. Iya. Saya rawat, 10 saya kasih obat. masih bagi sama orang. Ya, 10. Oh, Ibu, masih bagi orang. satu kambing. Iya. Jangan langsung dimakan Bu ya. Iya. Dimasak dulu. Dapat 1000. 1000 kambing. Lupa, takut deh. Kalau aku kasih kambing aku bisa berkurang. Mereka enak saja menerima kambing dari aku. Dipanggil sama Nabi, nggak mau, menghindar. Aku sibuk merawat ternak-ternak aku. Daripada aku menghadap, lebih baik aku mengurus ternak-ternak aku. Akhirnya Nabi bicara, celaka engkau Sa'labah. Baru dia temuin Nabi. Ternakku mati semua. Ya. Akhirnya dia minta maaf sama. Ya Rasul, Abi maafkan saya, Sa'labah. Salah saya apa, Bah? Ternyata Nabi marah. Lalu dia minta pertolongan sama Abu Bakar. Datengin Abu Bakar.
Rumahnya di mana? Iya, Abu Bakar. Oh iya. Tinggal. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, ada tidaknya penjauh belum ada. Iya, nggak ada. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Abu Bakar, Iya. saya diomelin oleh Nabi. Kenapa? Karena dimarahin ya, diomelin. Iya. Saya dimarahin. Iya. Saya dimarahin. Nabi marah kepada saya. Tapi emang pantas diomelin Nabi. Iya, karena saya celaka, lupa. Begitu saya sukses, saya lupa bersedekah. Nah, ngasih sedekah ke Abu Bakar. Ini saya berikan kepada Abu. Tidak, aku tidak mau mengambil sedekahmu. Hati malah. Kagak mau. Enggak, kurang banyak. Karena Kenapa Abu? Karena Nabi saja tidak menerima, bagaimana aku mau menerima? Celaka kamu. Kereta lewat. La ilaha. Begitu Bu, Nabi amat sangat benci sama orang yang sudah dikasih rezeki tapi nggak mau berbagi sama orang lain. Nah, pengen disayang sama Rasul, pengen dicintai sama Rasul, maka kalau pengen bagi rezeki kita sama saudara kita. Amin, ya robbal. Amin, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Abi Ibu. Kata Nabi ya, kalau misalkan kita sedekah bagi buat anak yatim, jaraknya sama Rasul itu kita deket ya. Kafa. Masya Jadi Allah. antara kita punya telunjuk sama jari tengah itu seperti orang yang memberi dan anak yatim. Berarti kita. Dan Rasulullah, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa dekat dengan Nabi ya Bu ya. Amin. Amin, 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 amin. Baik, sekarang kesempatan lagi. Saya mau bertanya. Nah, silakan saya mau nanya. Mana orangnya? Nih. Nih, Iya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratina dari Majelis Taklim Nurul Ilmi Gebang Kulon Kabupaten Cirebon. Iya, Ibu Retina. Ratina. Oh, Ratina. Iya. Oh, kalau Retina mah mata ya Bu ya. Ya. Masya Allah Akbar. Iya, Tina. Tahu Ibu. Ibu Ratina. Iya baik Ibu, silakan Ibu. Abi mau tanya dong. Boleh Ibu. Masjid di dekat rumah saya itu sudah mulai dibuka pembayaran zakat fitrah. Tapi suami saya tuh bingung mau bayar zakat fitrah untuk anaknya yang sedang merantau, yang sudah bekerja di tempat perantauan. Alhamdulillah dia baik di tempat kerjanya. Yang saya tanyakan sama Abi. Nah, Iya, sama Iya. Abi. Yang ingin Ibu tanyakan sama Abi, apakah? Ya apa maksudnya apa Ibu? Ya, tentang zakat fitrah tentang anak saya yang sedang merantau di sana. Tentang zakat fitrah untuk anak Ibu yang sedang merantau Iya. di Semarang. Di Semarang. Ibu tinggal di Kendal. Cirebon. Iya. Oh Cirebon Semarang merantau. Semarang, jauh. Tinggi dong nyampe. Udah ada tol. Iya. Oke, merantau di Semarang ya Bu ya, terus. Dia kan sudah mampu. Ya. Apakah dia bayar zakat di sana atau masih Kan bisa ketanggungan orang telepon, tua? Bu. Tanya kamu bayar zakat sana apa di sini nah? Iya. Kenapa nanya ke Abi? Kan bukan orang tuanya. Coba telepon. Begini Bu ya. Nak, bagaimana kabar kamu di Semarang? Oh, sebentar lagi bayar zakat ya Nak. Kamu bayar di sana atau Bapak bayar di sini? Ya. Oh, kamu bayar sendiri di sana. Oke, selesai masalahnya Bu. Kan anak-anak Ibu. Kan dia sudah mampu. Apakah dia bayar sendiri apa Nah masih itu tinggal ketanggungan? tanya. Tanya. Apalagi sudah mampu, sudah Iya. besar, Iya. sudah bisa bicara, sudah bisa jalan. Bisa loncat-loncat. Tinggal tanya. Nak, mau bayar zakat di mana Nak? Mau di Apalagi tempat sudah kamu? mampu. Iya. Seperti itu Bu. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu adalah Apakah dia bayar sendiri di sana atau masih tanggung jawab kita di rumah gitu itu sebagai orang maksudnya. tuanya? Apakah itu masih menjadi tanggung jawab suami Ibu sebagai ayahnya? Iya. Atau dia sudah berkewajiban bayar sendiri karena sudah mampu mendapatkan uang? Iya. Itu yang ingin Ibu tanyakan kan? Iya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu. Iya, silakan Nabi. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah. Ibu paham pertanyaannya? Jawabannya paham? Udah. Jauh dong apa? Kan memastikan. Iya. Betul apa tidak apa yang ingin Ibu pikirkan? Iya. Oh, dia kayaknya udah mampu kali sendiri gitu. Itulah tanda kasih sayang orang tua tanpa batas. Benar apa enggak? Anak segede apapun, semampu apapun, orang tua itu pengennya tetap terus menjamin anaknya. Betul. Nah, jadi kekhawatiran orang tua. Bener, rasa rindu dan khawatir orang tua pada anaknya Bu ya. Jadi itulah bahasa seorang tua yang sangat menyayangi anak. Nah, kamu nih sudah punya kecukupan harta, kamu sudah dewasa, apakah zakatnya masih mau papa bayarin atau nak bayar sendiri? Itu orang tua bijak apa tidak? Bijak. Ibu-ibu di sini begitu apa enggak? Bijak. Apa ada yang pengen dibayarin anaknya? Ada? Mana orangnya? Ya, jadi boleh dibayarkan oleh orang tuanya. Tapi sekiranya anak itu sudah cukup, lalu dia pengen, Bu, biarkan saya saja yang bayar untuk diri saya. Bahkan ada rezeki, saya pengen bayarkan ibu dan bapak juga zakat fitrah. Masya Allah, alhamdulillah. Maka keduanya sah, Bu. Boleh sama orang tua, boleh sama anak sendiri untuk membayarnya. Itu yang terpenting, bayar kepada bagian yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Al-Quran. Agar apa? Karena zakat ini pembersih ibadah kita. Zakat ini penyempurna segala puasa kita. Jadi sesuaikan sebelum kapan waktunya zakat itu, mulai dari pertama masuk Ramadan sampai sebelum nanti akan melakukan sholat Idul Fitri, maka itu dikategorikan zakat fitrah. Tapi kalau ditunaikannya setelah sholat Idul Fitri, itu jadi sodako biasa. Rugi apa enggak? Jadi kalau punya kesempatan sekarang ibu ada rezeki, selesai kita pengajian langsung berzakat. Amin. Amin. Iya, biar bisa segera disalurkan, biar bisa dinikmati untuk bisa berlebaran para saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ada mau beli bikin makanan kan, mau bikin kue segala macam gitu ya. Baik, jadi begitu Ibu ya. Ibu Ratina, semoga ibu dan anak-anak dan suami diberikan kesehatan, panjang umur, bisa berkumpul bersama di bulan atau di lebaran Idul Fitri nanti Bu ya. Amin. Berarti anak ibu sudah harus bayar zakat sendiri ya. Oke Bu, nanti. Baik, tepuk tangan buat Ibu Ratina. Ratina, yes. Selanjutnya, silakan. Iya. Aku dua yang naik, satu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi. Dari Majelis Taklim Bunda Soleha, Cikarang Sukatani. Sukatani. Hilmi. Cikarang Sukatani. Ibu Hilmi Cikarang Sukatani. Ya. Mau bertanya, Abi? Boleh. Suami saya kan jarang sholat di masjid terdekat. Tapi mandi sering. Takutnya jarang mandi juga. Iya. Ulang lagi ya. Iya. Suami saya kan jarang sholat di masjid terdekat. Dia sholatnya mungkin di masjid terjauh kali. Iya. Ya. Jadi terjauh. Ada alasannya. Nah, ini dia nih, kita dengarkan sama-sama. Saya tanya alasannya kenapa? Karena kurang kurang pahalanya kurang banyak. Selangkah itu ke masjid biar pahalanya banyak. Alasannya karena kurang cocok dengan pengurus masjid terdekat. Selek dengan pengurus masjid. Kayak Enggak cocok. nggak ada chemistry. Chemistry nggak ada adanya Rabutri sama Jumatri. Chemistry nggak ada. Iya. Nah, yang saya
Kalau bulan suci Ramadan saya nggak enak sama Tetap. panitia masjid. Soalnya Pokoknya setiap bulan Ramadan ibu nggak enak sama panitia masjid. nah, ada alasannya juga. Alasannya adalah banyak alasan ibu nih. Banyak alasan. Silakan. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa Bu? Karena suami saya lebih memilih bayar zakat di masjid yang jauh dari rumah. Iya, Tapi emang itu sering terjadi. Itu banyak dialami oleh warga-warga yang lain. Kata suami saya, Ada alasannya. Alasannya? bayar mau di mana saja. Bayar mau di mana saja, yang penting. Bayar. Betul kan? Iya, udah, yang penting bayar. Oh, zakat di mana saja, yang penting kita menunaikan zakat fitrah kita. Nah, Oke. kalau menurut saya lebih baik kita bayar zakat di yang Kalau terdekat. menurut ibu, tapi suami ibu nurut ke sama ibu? Yang Terus? saya mau tanyakan sama Abi, Iya. apa? Gimana? Gimana Ibu? Yang saya mau nanyakan, Iya, nanya. gimana? Gimana? Kan dari tadi nanya ya. Iya. Gimana? Bagaimana sebagai umat muslim Iya. dalam menunaikan zakat fitrah? Sebaiknya. Mohon penjelasannya. Tepuk tangan buat Ibu Hilmi sebentar ya. Suaminya bilang bayar zakat di mana aja, yang penting zakat ditunaikan. Anda Pandangan beda. pandangan menurut Ibu zakat lah kalau bisa yang deket-deket dulu. Nah ini kita akan bahas nih. Abi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Hilmi ya tentang pertanyaannya ya. Tapi nanti setelah ini. Ibu Hilmi di segmen sebelumnya bertanya, bagaimana sih yang sebenarnya sebaiknya menurut agama syariah sebagai umat muslim membayar zakat itu seperti apa caranya? Atau yang baiknya seperti apa? Karena suaminya Ibu Hilmi itu bayar zakatnya nggak ada dekat-dekat rumah, malah di masjid yang jauh. Ya karena setiap bulan Ramadan tuh ya kayak nggak pernah mau tarawih di situ karena ada slack dengan pengurus masjidnya. Ada nggak enak lah gitu ya katanya. Tapi menurut Ibu Hilmi, kenapa kasih yang dekat-dekat aja sih, kita bayar zakatnya di sini aja gitu. Kata suaminya, zakat mah di mana aja yang penting ditunaikan. Nah silakan Abi, bagaimana menurut pandangan keluarganya Ibu Hilmi ini? Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah BTV dimanapun berada. Lah. Bu bangun. Kalau gitu kita kasih pantun dulu Bu Hilmi, oke? Jalan-jalan membeli cumi, baliknya lewat Mekah. Kita doain Ibu Hilmi biar jadi wanita solehah. Cakepnya belakangan. Nih Bu, jadi perkara kita berzakat ya Bu ya. Karena di mana kita tempat tinggal, di situ menjadi utama kita harus menyalurkan. Apa tujuannya di tempat kita tinggal, di tempat terdekat kita? Karena kita pengen bagaimana rezeki kita mampu memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Benar apa enggak? Siapa tahu ketika kita membagi dengan pengurus yang dekat, itu jadi jalan silaturahmi kita lebih erat. Alhamdulillah. Siapa tahu membaginya dengan lingkungan sekitar, keguyuban kita, ukhuwah kita jadi terjaga. Alhamdulillah. Jadi saran Bu Hilmi luar biasa. Tepuk tangan dong. Iya Pak ya. Kita pengen tenang itu nggak cuma bulan Ramadan. Bener nggak Bu? Pengen tenang itu setiap hari, setiap saat. Berkumpul dengan keluarga, tetangga dan lingkungan itu harus setiap hari. Dan mereka orang-orang yang setiap hari akan bertemu dengan kita akan terasa tidak enak kalau hati kita Ramadan saja berjauhan, padahal itu bulan untuk menyatukan dan bulan untuk kita bisa saling menguatkan. Tapi kalau ternyata Ramadan tidak menjadikan jalan kita saling menyatukan, berarti Ramadan sia-sia buat kita. Betul apa enggak? Nah maka buat siapa aja boleh. Bukan berarti saya membatasi untuk tidak yang jauh. Kalau ada yang dekat dulu. Ya Bu ya. Kalau ada yang sekitar kita dulu. Apa? Agar kebermanfaatan kita dirasakan oleh orang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka orang baik itu siapa mereka, kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara kita ini siapa? Orang yang ketika kita berhubungan dengan orang banyak, kita punya manfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Mungkin sedekah kita dari zakat fitrah yang cuma 3,5 itu ternyata walaupun sederhana tapi punya nilai manfaat besar di lingkungan kita. Betul apa betul? Inilah Allah Subhanahu wa taala membangun. Puasa bukan hanya mendidik kita menjadi orang yang terus menjaga hubungan dengan Allah, memperbaiki dengan Allah, menjaga ketakwaan kepada Allah, tapi hebatnya Ramadan mendidik kita untuk peduli dengan sesama. Alhamdulillah. Boleh jadi gara-gara zakat fitrah orang lain mendoakan kita. Amin. Boleh jadi gara-gara zakat fitrah orang sayang sama kita. Amin. Boleh jadi gara-gara zakat fitrah orang lebih humble sama kita. Amin. Boleh jadi gara-gara zakat fitrah orang peduli dengan kehidupan kita. Alhamdulillah. 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 Baik, jelas Ibu Hilmi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Hilmi. Kalau Abi, kita membayarkan zakat untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu perlu dan boleh dalam Islam? Nah, kalau itu zakat itu Zakat buat fitrah. yang masih hidup. Masih hidup ya, Bu, ya? Iya. Oke, Jadi kalau misalkan kita mau kepada orang tua yang sudah meninggal, niatnya sodakoh. Sodako ya, Bu, Iya. namanya. Oke, baik deh. Kadang-kadang juga buat bapak udah nggak ada ini kasih tetap aja ya. Itu harus untuk yang Harus hidup ya, sedekah. karena fitrah, zakat fitrah itu. Benar, Oke, benar. Baik, jelas ya bahwa Ramadan akan lebih berfaedah dengan zakat fitrah. Disempurnakan dengan zakat. Ibadah puasa kita selama 30 hari penuh disempurnakan dengan zakat fitrah, dan insya Allah akan lebih berfaedah lagi. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Abi bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nih kita menunaikan zakat kita sebagai seorang umat muslim, seperti apa kategorinya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti apa, siapa yang berhak menerima zakat, dan berapa yang harus kita keluarkan. Oke, Abi, terima kasih Abi. Dan sebelum kita tutup, boleh kita dipimpin doa Abi agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang tadi Abi sampaikan, dan apa yang menjadi cita-cita, niat, hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kami mohon doanya Abi. Baik para pemirsa Jalan Dakwah dan ibu-ibu semua yang membersamai, mari kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di tahun ini. Semoga dengan menyalurkan zakat fitrah ini Allah terima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Mari kita beristighfar di hati kita 7 kali, tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita, buka hati kita semua. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb, Kau memberikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan beribadah kepadamu ya Allah. Kau berikan kesempatan kami bisa melaksanakan ibadah puasa ya Allah. Bahkan Kau berikan kesempatan kami bisa menjalankan segala amalan-amalan yang lain ya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, dengan kami menyalurkan zakat fitrah kami ya Allah, ini menjadi jalan Engkau menyempurnakan puasa kami ya Allah, mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, menerima segala ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang peduli kepada sesama ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dermawan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bisa membuat orang lain tersenyum ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bisa membahagiakan orang lain ya Allah. Dari lisan kami, perbuatan kami, bahkan dari harta kami ya Allah. Sehingga turunkan harta yang berlimpah dan barokah untuk kami ya Allah. Faqdiya hajatuna. Silakan sebut doa kita semua ya Allah.
Ampuni dosa kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi umur dan ilmu kami ya Allah. Jadikan puasa ini penuh keberkahan untuk kami ya Allah. Ibu, bapak, pemirsa semua, doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Boleh jadi ketika mendoakan orang tersebut Allah kabulkan doa kita. Doakan biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, Allah berkahi. Allah bisa hajikan, umrohkan. Sekarang doakan sebelah kiri kita. Doakan, boleh jadi dengan mendoakan ya Allah kabulkan doa kita. Biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, bisa haji, bisa umroh. Ikuti saya, ya Allah kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Ya Allah kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, salaman dan ucapkan terima kasih sudah mendoakan.